Kuliah kerja nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang dilakukan di waktu dan tempat tertentu. Dan pada pelaksanaannya, kegiatan KKN periode ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dari yang awalnya satu kelompok melakukan kegiatan KKN di satu desa, sekarang kami melakukannya di 5 desa yang berbeda. Diki Anggoro dari Ilmu Pemerintahan, Dinda Sinar Putri dari Sumber Daya Akutik, dan Nurika Francisca dari Ekonomi Pembangunan mengadakan kegiatan KKN di Pekon Padang Tambak. Sementara itu, Rianta Dakunirawan dari Teknik Elektro mengadakan kegiatan KKN di Desa Bumisari. Maria Francisca Fabilita dari Teknik Kimia mengadakan kegiatan KKN di Desa Banjarnegeri. Samini dari Ilmu Tanah mengadakan KKN di Desa Bandar Sakti. Dan Edwardika dari Teknik Elektro mengadakan KKN di Desa Banjar Kertarahayu. Inilah laporan kegiatan KKN Mandiri Putra Daerah Daring periode 1 tahun 2021. Laporan pertama kita mulai dari Desa Banjar Kertarahayu. Banjar Kertarahayu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Desa ini memiliki 6 dusun dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Pada pelaksanaan KKN di desa ini, kami memiliki 4 program kerja. Program kerja pertama adalah Rumah Pintar. Setiap hari Kamis dan Jumat, kami mengadakan bimbingan belajar untuk anak-anak sekolah dasar di Balai Dusun 3 Desa Banjar Kertarahayu. Dan pada minggu terakhir kegiatan KKN, kami mengadakan lomba sekaligus perpisahan dengan semua anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan Rumah Pintar ini. Program kerja kedua adalah program Tani Sejahtera. Di sini kami mengadakan sosialisasi cara membuat pupuk kompos dan pupuk organik cair kepada masyarakat di Dusun 1 dan Dusun 3 Desa Banjar Kertarahayu. Selain itu, kami juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di rumah dengan membuat instalasi aquaponik di Dusun 4 Desa Banjar Kertarahayu. Program kerja ketiga bernama Masyarakat Bebas COVID-19. Di sini kami memiliki 3 bentuk kegiatan. Kegiatan pertama adalah sosialisasi bahaya COVID-19 dan cara pencegahannya melalui media poster. Kegiatan kedua adalah membuat sabun cuci tangan lalu membagikannya ke masyarakat. Kegiatan ketiga adalah membuat tempat cuci tangan otomatis, yang kemudian tempat cuci tangan otomatis itu kami serahkan ke balai desa. Program kerja keempat adalah pembuatan pelang penunjuk arah jalan. Pelang penunjuk arah jalan ini kami pasang di setiap persimpangan jalan Desa Banjar Kertarahayu. Selain dari keempat program kerja tersebut, kami juga melakukan beberapa kegiatan tambahan seperti pendampingan kegiatan posyandu di setiap dusun, senam rutin, dan membantu kegiatan lomba voli antar dusun bersama dengan pemuda Karang Taruna. Laporan selanjutnya adalah dari Desa Bandar Sakti. Desa Bandar Sakti merupakan desa yang terletak di Kecamatan Terusan Nunyai, memiliki 7 duku, dan memiliki beberapa infrastruktur pendidikan, mulai dari sekolah menengah atas hingga taman kanak-kanak. Penduduk desa sebanyak 4.395 jiwa dengan 1.228 kepala keluarga. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, pembuatan tempat sampah dari botol bekas, bertujuan untuk menjaga kebersihan di lapangan desa. Kegiatan yang selanjutnya adalah pembuatan hand sanitizer. Pembuatan hand sanitizer ini bertujuan untuk memberikan tambahan perlindungan bagi masyarakat desa setelah mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Kegiatan yang selanjutnya adalah kolase, merupakan teknik menempel berbagai macam biji-bijian ke dalam satu frame. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan kreativitas anak-anak di masa pandemi. Kemudian, vertikultur adalah teknik bercocok tanam di lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Kegiatan ini pun untuk meningkatkan kreativitas remaja. Kemudian kokedama adalah kegiatan menanam tanaman dalam bola tanah.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas para remaja yang ada di desa. Kemudian pembagian masker. Pembagian masker ini dilakukan di sekitar lapangan desa dan jalan desa. Pembagian masker ini bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pembuatan nugget kulit pisang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan peluang usaha bagi ibu-ibu desa. Selanjutnya, pembuatan sabun cuci piring yang bertujuan juga untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Selanjutnya adalah laporan dari Desa Banjarnegri. KKN Unila di Desa Banjarnegri. KKN pada desa ini melaksanakan beberapa program kerja. Yang pertama, yaitu sosialisasi new normal dan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Program kerja ini dilaksanakan mengingat kurangnya kesadaran masyarakat desa Banjarnegri dalam menaati protokol kesehatan dan menerapkan PHBS dalam hidup. Untuk kegiatannya yaitu yang pertama adalah penyuluhan new normal, yang kedua adalah pembuatan dan pembagian hand sanitizer, yang ketiga adalah pembagian masker, dan yang keempat adalah gotong royong. Untuk sasaran dari program kerja ini adalah masyarakat desa Banjarnegri. Yang kedua ada di bidang pertanian. Program kerja ini dilaksanakan karena kurang efektifnya pemanfaatan lahan masyarakat desa Banjarnegri. Untuk kegiatannya itu yang pertama penanaman bibit pohon hutan berbau darat dan juga penanaman tanaman obat keluarga atau toga. Sasaran adalah masyarakat desa Banjarnegri. Yang program kerja ketiga yaitu rumah belajar. Program kerja ini dilaksanakan mengingat kurang efektifnya pembelajaran daring bagi pelajar SD sampai SMP. Program kerja ini dilaksanakan di 7 dusun di desa Banjarnegri. Program kerja yang keempat yaitu bidang olahraga. Program kerja ini dilaksanakan mengingat kurangnya aktivitas warga dalam melaksanakan olahraga. Untuk kegiatannya yang pertama itu senam dan yang kedua adalah melaksanakan turnamen badminton antar warga desa. Sasarannya adalah masyarakat desa Banjarnegri. Untuk program kerja yang kelima yaitu bidang ekonomi, program kerja yang dilaksanakan karena kurangnya pemanfaatan atau kurangnya kreativitas warga dalam mengolah potensi yang ada di desa Banjarnegri yaitu jamur tiram. Kegiatannya itu sosialisasi pengolahan jamur tiram menjadi makanan, dan yang kedua adalah pelatihan pembuatan nugget jamur. Sasarannya adalah ibu-ibu PKK desa Banjarnegri. Program kerja yang kelima yaitu bidang sosial. Ini dilaksanakan karena kurangnya pengetahuan warga terkait OJK, BPJS, dan juga PNM. Laporan selanjutnya adalah dari Desa Bumisari. KKN di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Program kerja saya adalah membuat media sosial untuk toko oleh-oleh khas Lampung yang ada di Desa Bumisari. Kemudian untuk program kerja yang kedua, kami membuat banner protokol kesehatan di beberapa titik desa Bumisari, khususnya untuk Dusun 1 dan Dusun 3. Setelah itu kami membantu desa untuk memindahkan barang-barang yang ada di rumah isolasi yang lama ke tempat di rumah isolasi yang baru. Setelah sampai di sana, kami bersama-sama menurunkan barang-barang dan kemudian menatanya di dalam rumah isolasi yang baru. Setelah itu, kami bergotong royong untuk membersihkan halaman yang ada di rumah isolasi yang baru. Dan setelah itu, kami pun bersama-sama untuk membersihkan bagian dalam dari rumah isolasi yang baru. Proyek selanjutnya yaitu kami melakukan sosialisasi PTN kepada pelajar SMA, khususnya kelas 12, yang sasarannya kami kepada
SMA yang ada di dekat Desa Bumisari. Kami melaksanakan sosialisasi ini secara daring atau online. Untuk proyek yang terakhir, kami membuat sebuah blog yang berisi tentang informasi mengenai Desa Bumisari, khususnya struktur dan sejarah Desa Bumisari. Dan laporan yang terakhir adalah dari Pekon Padang Tambak. KKN Mandiri Putra Daerah periode 1 2021 Pekon Padang Tambak Kecamatan Waitenong, Lampung Barat. Pekon Padang Tambak merupakan salah satu pekon yang terdapat di Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Pekon Padang Tambak memiliki luas wilayah 1.282 hektar dan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Pekon Padang Tambak terdiri dari 7 pemangku dengan jumlah penduduk 3.714 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Pekon Padang Tambak mayoritas adalah sebagai petani kopi. Pekon Padang Tambak memiliki perpustakaan yang pernah menjuarai perlombaan di tingkat nasional pada tahun 2018, sehingga Pekon Padang Tambak menjadi pekon literasi. Perpustakaan Pekon Padang Tambak meraih juara harapan 1 dalam lomba perpustakaan desa atau kelurahan tingkat nasional. Berikut kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan selama kuliah kerja nyata di Pekon Padang Tambak. Lokakarya dan kunjungan ke lokasi pemangku. Hari pertama, kami melaksanakan lokakarya dan kunjungan ke lokasi tiap pemangku Pekon Padang Tambak. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi antara mahasiswa KKN Universitas Lampung dengan aparatur Pekon Padang Tambak. Program kerja 1 dalam sektor kesehatan dengan kegiatan pembagian masker dan hand sanitizer, pemasangan pamflet dan banner 5M protokol kesehatan di tempat-tempat umum, dan senam rutin setiap hari Jumat bersama PKK Pekon Padang Tambak. Program kerja 2 dalam sektor lingkungan dan sosial dengan kegiatan pembagian kotak sampah organik dan non-organik di tempat-tempat umum seperti balai pekon, perpustakaan, dan masjid-masjid. Program kerja 3 dalam sektor lingkungan dan sosial dengan kegiatan open donasi buku, menambah fasilitas perpustakaan Pekon Padang Tambak, mengecat perpustakaan Pekon Padang Tambak bersama dengan Karang Taruna Pekon Padang Tambak, dan menanam tanaman di sekitar pekarangan perpustakaan bersama masyarakat. Program kerja 4 yaitu dalam sektor pertanian dengan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan pembuatan pupuk organik cair atau POC. Kegiatan ini dilakukan bersama aparatur Pekon Padang Tambak dan Karang Taruna Pekon Padang Tambak. Program kerja 5 yaitu pada sektor lingkungan dan sosial dengan kegiatan membuat pagar untuk menjaga tanaman toga, menanam tanaman obat keluarga dan bibit buah jeruk di lahan kosong. Kegiatan ini kami lakukan bersama PKK Pekon Padang Tambak. Program kerja 6 yaitu pada sektor pertanian dengan kegiatan pembuatan kue mochi dari kopi dan pembuatan pengharum ruangan dari biji kopi. Kegiatan ini kami lakukan di Gedung Serbaguna Pekon Padang Tambak bersama dengan ibu-ibu PKK Pekon Padang Tambak.